Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Di sini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari simulasi analisis regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum itu, perkenalkan, saya Solima Arnemati Daily dengan NIM 24110111029 dengan nomor absen 21 dan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Dibi Nurratila, NIM 24110111024 dengan nomor absen 16. Dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan saya Christina Della Simanulang dengan NIM 2411330 dengan nomor absen 22. Dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pinca Florencia Berginting dengan NIM 24110111031 dengan nomor urut absen 23 dan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Artisa Ginting dengan NIM 24110111032 dan nomor absen 24. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini dalam video ini kita akan mempelajari bagaimana proses analisis regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah analisis regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Jadi, yang pertama kita itu menyiapkan datanya terlebih dahulu. Kita bisa membuat data berasal dari hasil angket, observasi, atau tes. Di sini kami memilih dan pastikan data kita itu terdiri dari dua variabel. Di sini kami memilih variabel bebasnya itu motivasi belajar atau X dan variabel terikatnya itu hasil belajar atau Y. Jadi kita akan menyiapkan data terlebih dahulu. Di sini kami sudah menyiapkan data. Untuk teman-teman bisa menyiapkan datanya di Excel ataupun di Word masing-masing. Jadi setelah kita menyiapkan data, kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Di sini saya akan share screen. Setelah kita mengcopy data kita masing-masing, maka kita yang pertama kita masuk ke data view. Di sini kita copy paste data yang sudah kita buat. Setelah data kita seperti ini, kita masuk ke variabel view. Di sini kita akan mengubah yang pertama itu name-nya. Di sini kita ubah menjadi X. Dan yang kedua ini kita ubah menjadi Y. Tipenya tetap, width-nya juga tetap, desimalnya kita turunkan menjadi 0, keduanya, dan eh, eh, di label ini kita membuat yang di X itu motivasi belajar, dan yaitu hasil belajar. Dan ini kita biarkan, dan dimensi kita ubah menjadi scale keduanya. Setelah tampilan seperti ini sudah kita ubah semuanya, kita masuk ke analisis. Kita klik analisis, lalu kita masuk ke regression, dan kita pilih linear. Di sini akan muncul kotak dialog linear regression, masukkan variabel motivasi belajar X ke kotak independen X, dan hasil belajar masukkan ke dependen. Selanjutnya, pada bagian metode ini kita pilih Enter dan klik OK. Hasilnya akan muncul seperti ini.
hasilnya akan muncul seperti ini. Sebelum kita menginterpretasikannya, kita akan menganalisis dulu, kita akan mencari dulu grafiknya. Jadi langkah-langkah untuk mencari grafiknya itu kita masuk lagi ke kita klik menu Graphs, lalu masuk ke Legly Dialog, lalu kita pilih scatter atau dot. Di sini kita pilih yang pertama, Simple Scatter. Klik, lalu kita pilih Define. Setelah ini, kita pindahkan variabel motivasi belajar atau X ke kotak X-axis dan hasil belajar ke Y-axis. Lalu kita klik OK. Setelah ini akan muncul grafiknya dari analisis regresi kita. Untuk membuat garis regresinya, di sini kita klik grafik kita ini 2 kali. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masuk ke Elements. Setelah itu kita pilih Fit Line at Total. Lalu setelah ini kita klik Linear. Setelah itu kita bisa tinggal kembalikan langsung atau klik aja langsung di sini. Di sini akan muncul grafiknya dengan garis regresi linear sederhananya. Jadi dari hasil ini di sini sudah terlihat hasilnya, yaitu ada variabel entered-nya, ada mode summary, ada ANOVA, dan ada coefficients-nya, dan ada di sini regresi grafiknya. Jadi untuk interpretasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan hasil analisis dan interpretasi output SPSS tersebut. Pada tabel pertama yaitu tabel variables enter atau remove, yang dimana tabel ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model regresi adalah motivasi belajar, yang dimana dengan variabel terikatnya yaitu hasil belajar. Metode yang digunakan yaitu adalah enter, yang artinya semua variabel bebas ditentukan dan dimasukkan secara bersamaan ke dalam model tersebut, dan tidak adanya variabel yang dihapus dari analisis tersebut. Hasil analisis kedua yaitu tabel model summary, yang dimana hasil analisis ini diperoleh koefisien kolerasi R sebesar 0,999 yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang sangat kuat dan positif antara motivasi belajar dan hasil belajar tersebut. Nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,998 yang menunjukkan bahwa 99,8% variasi dalam hasil belajar dapat dijelaskan oleh motivasi belajar tersebut, sementara sisanya sebesar 0,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model tersebut. Nilai adjusted R kuadrat sama dengan 0,998 ini menunjukkan kestabilan model meskipun disesuaikan dengan jumlah sampel tersebut, dan standar error of the estimate hasilnya yaitu sebesar 0,567 yang menandakan bahwa tingkat kesalahan prediksi yang sangat kecil. Hasil berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel ANOVA atau disebut UGF. Hasil UGF menunjukkan bahwa nilai
F hitung sama dengan 12.275 dengan sigma 0,00 kurang dari 0,05. Nah, yang berarti model regresi signifikan secara statistik, yang artinya variabel motivasi belajar secara bersama-sama memberikan pengaruh yang nyata terhadap hasil belajar. Dengan demikian, model regresi yang dibangun dapat digunakan untuk memprediksi hasil belajar berdasarkan tingkat motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya ada tabel atau disebut UJT dan persamaan regresi. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 8.297 ditambah 0,929X. Nah, dari interpretasinya adalah pertama ada konstituen atau A sama dengan 8.297 yang berarti jika motivasi belajar bernilai 0, maka hasil belajar diprediksi sebesar 8.297. Nilai ini hanya bersifat teoris karena dalam kenyataan motivasi belajar tidak mungkin bernilai 0. Nah, yang kedua ada koefisien regresi, yaitu B sama dengan 0,929 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada motivasi belajar akan meningkatkan hasil belajar sebesar 0,929 yang diberi menjadi satuan. Nah, yang ketiga ada nilai T hitung sama dengan 11.0,796 dengan sigma 0,00 kurang lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Nah, yang keempat ada nilai beta atau 0,999, yaitu yang menandakan bahwa kontribusi motivasi belajar terhadap hasil belajar sangat dominan dan hampir sempurna. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Baik, selanjutnya adalah materi scatter plot, hubungan motivasi belajar dan hasil belajar. Dapat kita lihat pada grafik, berdasarkan grafik scatter plot yang dihasilkan oleh SPSS, terlihat bahwa titik-titik data berada sangat dekat dengan garis regresi, dengan persamaan Y sama dengan 8,3 ditambah dengan 0,93. Selanjutnya itu R kuadrat sama dengan 0,998. Yang tercantum pada grafik memperkuat hasil bahwa hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar sangat kuat dan bersifat linear positif. Artinya, semakin tinggi motivasi belajar siswa, semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai. Hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi belajar memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil belajar siswa. Nilai R yang mendekati 1 menunjukkan hubungan yang hampir sempurna antara kedua variabel. Temuan ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Slametto 2015 yang menyatakan bahwa motivasi belajar merupakan salah satu faktor internal yang memengaruhi prestasi belajar siswa. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi akan menunjukkan usaha yang lebih gigih dalam memahami pelajaran, mengerjakan tugas, serta mencari solusi terhadap kesulitan belajar. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikian hasil dari simulasi analisis regresi linear beserta interpretasinya yang dapat kita ambil kesimpulan bahwa motivasi belajar ini memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Nah, mohon maaf jika banyak kekurangan. Kami akhiri dengan param santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.